Selamat pagi Ibu. Sehat? Sehat. Oke Bu, pagi hari ini kita mau membicarakan tentang penanganan permasalahan stunting. Kira-kira sudah pada tahu belum Bu tentang stunting? Stunting itu apa? Stunting itu cirinya bagaimana? Sudah tahu? Stunting itu apa? Jadi Bu, stunting itu adalah posisi tinggi badan itu tidak sama dengan usianya, tapi bukan pendek. Kalau misalkan pendek itu bisa jadi dia keturunan. Contohnya saya dan anak saya, contohnya Uti ini Eti, ini keturunan. Tapi kalau stunting itu ada beberapa kendala dalam tumbuh kembangnya anak itu. Ya. Ini Bu, ada pohon. Ini namanya pohon kehidupan. Seandainya pohon ini adalah anaknya sampean yang memerlukan perawatan. Jadi begini, anak itu sebenarnya kalau misalkan untuk perawatan dari mulai kehamilan pertama itu sudah harus diperhatikan perawatannya. Nah seperti ini juga, anak itu harus diperhatikan mulai dari 0 sampai nanti di usia 2 tahun atau 1000 hari kehidupan pertama. Jadi begini, untuk supaya anak itu tidak stunting, maka ibu perlu merawat anak layaknya tumbuhan. Kalau ibu pengen punya anak yang baik, bagus, tingginya bagus, cerdas, lalu anak itu tumbuh subur dan nantinya punya prestasi yang baik, maka kalau anak itu diibaratkan pohon itu supaya menjadi besar dan berbuah lebat harusnya diapakan Bu? Dipupuk terus disiram, terus lagi supaya tumbuh subur. Ya. Jadi Bu, kalau anak itu ibaratnya pohon itu kan ada 3 komponennya, ada akar, ada batang, ada daun. Jadi kita pupuk di bagian akarnya. Akar ini menyimbolkan ketika masih bayinya. Jadi 0 sampai 9 bulan kita berikan asupan gizi yang baik. Ya Bu ya. Lalu yang kedua adalah batang. Supaya batang besar, otomatis akar harus kuat. Dikasihkan pupuk tadi supaya kuat ya. Disiram, terus dirawat, diramut, dibersihkan kalau ada kotoran, ya kan? Dibersihkan supaya batangnya besar. Lalu bagaimana dengan buah atau nanti daun? Supaya daun, kadang kan ada tuh tumbuhannya sama, batangnya sama tapi daunnya berbeda. Di benih yang sama cuman tumbuhnya berbeda, ada. Karena apa? Perawatannya kita tidak memperhatikan ketika dia masih kecil. Hati-hati ketika kita mengandung, hati-hati, stresnya ibu itu berpengaruh dengan si janin. Jadi ketika masih dalam kandungan itu harus dijaga, memang dijaga benar-benar, baik situasi dalam keluarga maupun dalam lingkungan. Makanya sebenarnya Bu, kalau nanti dalam pelatihan stunting yang sesungguhnya itu kita diarahkan untuk memang memperhatikan dengan detail anak, terus bagaimana ketika dia hamil, bagaimana asupan gizinya, makannya, pola makannya. Kadang kan ada tuh yang ketika hamil tidak bisa makan sama sekali. Bagaimana caranya? Iya, sebenarnya itu tidak bawaan bayi. Itu ada penjelasannya khusus. Aku makan. Coba dicoba kan? Iya. Ya. Yang ditanyakan Bu sampai sini, kira-kira paham nggak tentang pohon? Pohon itu kalau anak nanti tumbuh kembangnya seperti apa? Menurutku kemarin ada beberapa indikasi yang termasuk stunting.
EPI ini bisa dikatakan indikasi, karena kita tidak tahu latar belakangnya, kita tidak tahu kemarin pas hamil itu seperti apa, indikasinya seperti itu. Terus rawasa itu kan sama kayak alit, kalau nggak salah malah dulu rawasa, tapi tumbuh kembangnya untuk tingginya kita tidak tahu apa itu. Kenapa di kan bawaan sama buka itu ya bang? Ya bisa jadi, tapi bisa jadi ketika dia hamil itu mungkin Terus nggak bikin. bisa jadi kan gitu Pikiran ya. juga kan di sini nggak mau no. Nah, untuk ibu-ibu yang mengandung misalnya, jadi kita harus tahu posisi diri kita sebagai apa. Ketika kita butuh makan, yang kita pikirkan misalkan kita mau makan tapi isi perut menolak, kita makan tapi menolak gitu. Ya, tapi aku masih muda, udah 4 ke atas mau makan sudah. Iya belum tentu, Kurung. beda orang beda pula kan intinya gitu. Tapi kan masih matang kebo malah dong. malah enak ngene kuwi. Pokoknya gini Bu, mau makan atau tidak makan rasakan untuk makan. Aku makan. Mau ikan tapi atau anu tidak nggak minum. mau. Kan nggak balik, nang ngombe aku balik. Nanti mungkin malah nggak ngombe. Iya, nek ngutang pesanan gue Ya sebenarnya kita makan itu kan minum. diperbolehkan minum Nah, itu balik kalau minum. 30 menit setelah makan. 30 menit setelah makan baru kita diperbolehkan. Malah nama tahu kalau ngombe banyak kota Aku balik Ya. nang ngombe. Kan ngombe suwi baru ngombe. Iya 30 menit kita itu minumnya walaupun dalam keadaan normal, perempuan atau laki-laki ketika sudah makan tidak diperbolehkan minum setelah makan. Harusnya 30 menit. Kadang ngomong lo mangan orang rampang wis ngombe. Iya, aku iya Nggak pernah. pernah ngombe. Itu yang menyebabkan penyakit Bu. Oh. Apa malah kan ngentetanmu baru ngombe. Tapi kita rata-rata seperti itu. Saya Minum kafe. sendiri. Tapi Ya, kan. rata-rata Iya. seperti itu. Padahal wis cegi ono. Serat tengkak ya Kak. Oke, kayak gini lah Bu ya. Cerita-ceritanya anak itu ibaratnya batang pohon yang harus kita rawat sejak dini, sejak bayi, sejak kehamilan pertama. Itu harus kita rawat. Kita berikan gizi yang baik, kita berikan makanan yang baik supaya anaknya nanti tumbuh kembangnya juga baik gitu aja. Kayaknya kurang lebihnya itu saja Bu yang harus saya berikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.